Ibu, itu untung yang dipasang. Rabu 24 Februari 2021, Nidya Listiono kembali serap aspirasi petani dan nelayan di Kota Samarinda. Reses ini bertujuan mengetahui keluhan dan hambatan yang dirasakan oleh petani dan nelayan. Salah satu keluhan yang disampaikan kepada Nidya Listiono selaku anggota DPRD Kaltim fraksi Golkar, yakni banjir yang menggenangi tanaman petani. Selain itu, petani juga meminta diberi bibit tanaman dan alat pertanian. Jumat, selaku Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan Kecamatan Samarinda Utara mengatakan, selain alat pertanian, ia menyayangkan kerusakan alam sehingga menimbulkan banjir yang merusak tanaman dan perkebunan. Sampaikan dalam reses tadi, selama ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa persoalan petani di samping masalah permodalan dan sebagainya, juga kelembagaan petani yang sudah begitu banyak dengan bantuan baik Alsintan maupun permodalan, tetapi ada satu hal yang mungkin lupa, yaitu tentang bahaya rusaknya lahan akibat terjadinya banjir, selalu terjadi banjir di Samarinda, baik itu di lahan maupun juga di sarana angkutan, yaitu di jalanan. Itu langsung atau tidak langsung berakibat pada penurunan tingkat kemakmuran petani. Itu tadi kita sampaikan itu, dan karena kita juga produk masa lalu, dalam artian ketika di zaman kita masih sekolah itu ada yang namanya reboisasi dan sebagainya, mungkinkah itu bisa dibuka kembali untuk menghijaukan lahan walaupun dengan objek yang sudah berbeda. Kalau dulu berupa gunung yang harus dihijaukan kembali, sekarang kan sudah menjadi areal pemukiman. Apakah tidak mungkin kemudian dengan itu tetap dilakukan adanya wajib penanaman pohon di seputaran pemukiman. Nidya Listiono mengatakan usulan ini akan disampaikan ke pemerintah kota dan provinsi untuk menunjang usaha petani baik di Kota Samarinda maupun di Provinsi Kaltim. Kalau saya lihat tadi yang pertama ada beberapa usulan-usulan terkait alat-alat pertanian sebenarnya. Salah satunya yang tadi traktor, kemudian mungkin bibit-bibit. Itu untuk petani yang ada di seluruh Samarinda itu bisa bisa terbantu lah dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Itu yang diharapkan sama mereka. Yang kedua tentu ya bicaranya tadi banjir. Banjir juga mereka keluhkan karena itu juga sangat berdampak kepada pertanian, berdampak juga kepada peternakan. Nanti ada mereka siapkan ikan, kemudian banjir, hilang ikannya. Kemudian hasil pertaniannya juga jadi rusak. Nah, jadi secara umum mereka menyampaikan itu terkait bantuan-bantuan alat peralatan pertanian, dan kedua mereka perlu akses stabilitas juga kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk bersinergis terhadap program-program mereka, karena mereka tadi bicaranya aspirasi dan lain sebagainya. Ya tentu mereka ini ada juga kelompok-kelompok tani yang misalnya tiap tahun mendapatkan bantuan, tapi ada beberapa kelompok tani juga ada dapat. Nah, ini yang perlu kita kita informasikan kepada mereka supaya nanti bisa connect. Nanti saya maju lah di situ supaya produksi dari teman-teman ini juga teman-teman KTNA ini bisa tersupport ya. Ini hari ini reses sebenarnya seluruh petani nelayan, tetapi memang mereka ingin tetap menggunakan KTNA-nya. Jadi saya bilang tidak ada masalah. Karena mereka tersebar dari berbagai macam kalangan dan wilayah ya di seluruh Samarinda, di seluruh kecamatan, sehingga menurut saya ini juga menjadi tepat sasaran untuk perkembangan para petani. Nanti saya di Komisi 2 saya sudah sampaikan akan mensupport mereka untuk bisa connect dengan Dinas Pertanian Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Samarinda. Muhammad Rafiq, Kaltim Tara TV melaporkan.